Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Fuad? Alhamdulillah baik Pak Sehat Zaki. ya Pak ya? Sehat bugar. Istri sehat istri? Alhamdulillah keluarga sehat. Anak sehat ya? Iya. Pak Fuad, Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi Pak Fuad. Bagaimana ada beberapa masalah ya yang terjadi di kelas ya Pak Fuad? Iya. Iya. Benar. Bisa dijelaskan dulu Pak Fuad, kira-kira masalahnya apa? Iya begini Pak Zaki. Kadang saya merasa pembelajaran di kelas itu monoton. Anak-anak tidak antusiasmenya itu terasa kurang. Hmm, Nah, ya. Jadi mengajarnya yang hanya menggunakan itu saja dari tahun ke Hmm, tahun. Saya menggunakan perangkat yang sama, kemudian saya ajarkan ke anak-anak. Iya. Pak Fuad sebenarnya yang ingin menjadi ketercapaian di kelas itu ya atau impian atau keinginan dari Pak Fuad sendiri itu menginginkan kelas yang seperti apa begitu Pak Fuad? Kelas yang aktif dan menyenangkan. Aktif dan menyenangkan ya. Anak-anaknya Hmm. aktif, senang, lalu pembelajaran tujuannya tercapai. Mengapa memilih tujuan itu? Pentingnya apa alasannya begitu Pak Fuad? Ya, Bagi ini Pak Fuad. anak-anak ke sini itu kan belajar. Ya. Belajar tentu saja untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Antaranya adalah ilmu. Hmm. Baik itu ilmu secara pengetahuan, IQ maupun secara kepribadian. Nah, bagaimana agar apa yang diharapkan anak-anak itu bisa tercapai dengan cara yang menyenangkan. Hmm. Kalau anak-anak senang, maka materi akan mudah diserap, akan mudah diterima, dan tujuan dari sebuah pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, tapi itu belum saya rasakan saat ini. Nah, misalnya nanti tujuan dan keinginan dari kelas yang Pak Fuad ajar itu tercapai nih, ya manfaat apa kira-kira yang bisa Pak Fuad dapatkan dan bagi peserta didik itu juga apa manfaatnya, Pak? Manfaat secara material tentu tidak ada, karena Hmm, apa yang kami dapatkan tentu saja sama. Tetapi dari segi kepuasan, ya. tanggung jawab itu ada kepuasan. Oh, tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik terpenuhi. Saya di Hmm, sini diberikan tugas untuk mendidik anak. Bagaimana anak itu bisa mencapai sesuatu yang sudah digariskan atau sesuatu yang ditentukan. Nah, jika itu tercapai, maka tugas saya sebagai pendidik itu bisa dikatakan berhasil. Nah, ketika itu nggak tercapai, berarti kan saya belum berhasil. Nah, keberhasilan itu bisa menciptakan ketenangan hati. Sehingga, oh alhamdulillah tugas saya terselesaikan dengan baik. Nah kalau ada kekurangan, itu rasanya di hati itu masih ada sedikit kegundahan. Jangan-jangan iya. gaji saya terima nggak halal ini, gara-gara saya nggak dengan baik, gitu, nggak sungguh-sungguh. Begitu Pak Zaki. Baik, Pak Fuad. Ya, untuk mencapai tujuan itu yang Pak Fuad jabarkan tadi ya, kira-kira Pak Fuad ini ingin melakukan apa gitu ya? Atau Pak Fuad sudah melakukan tindakan tertentu, nah itu kira-kira apa Pak Fuad? Sementara masih bingung ini, banyak pelatihan-pelatihan yang tersebar di PMM. Ya. Ini pelatih ini, tapi dari segi segi efektivitas itu masih belum belum bisa dirasakan. Ya mungkin Hmm. nanti dapat sertifikat, tapi dalam hal prakteknya masih belum. Tapi memang ada rencana bagaimana saya nanti bisa memanfaatkan media yang ada, Hmm. memaksimalkan media yang ada untuk kegiatan pembelajaran. Oh. Misalkan di kelas itu kan sudah tersedia LCD ya, Hmm. tapi saya dalam seluruh 1 tahun itu mungkin hanya menggunakan 1-2 kali LCD itu. Hmm. Nah, jadi belum teroptimalkan dengan baik. Jadi bagaimana upaya saya nanti agar bisa
menjadikan media yang sudah tersedia ini itu bisa termanfaatkan dengan baik dalam pembelajaran. Siapa tahu nanti anak-anak bisa aktif dan senang. Iya. Yang sudah pernah Pak Fuad lakukan di kelas itu, treatment apa kira-kira dalam media pembelajaran yang pernah dilakukan oleh Pak Fuad? Untuk media ya, yang pernah yang seperti hanya nonton video pelajaran itu waktu itu materinya tentang letak. Jadi di letak itu saya tontonkan anak terkait dengan proses geologi. Saya tampilkan video. Itu yang pernah saya berikan ke anak pemanfaatan itu. Selainnya normal, kadang juga ada diskusi, kadang juga ada tanya jawab, kadang juga ceramah, kadang juga tugas. Banyak hal yang sudah pernah saya lakukan terkait dengan pembelajaran itu, mulai dari metode sama strategi pembelajarannya, tapi belum menemukan hal yang memuaskan untuk saya dan anak-anak. Iya, Pak Fuad. Kira-kira Pak Fuad ini membutuhkan apa dari tujuan tadi yang Pak Fuad sampaikan itu luar biasa, ya. Pak Fuad ingin anak didik menguasai ini dan itu. Nah, kira-kira sekarang yang dibutuhkan apa, Pak? Mungkin ini identifikasi masalah dulu ya. Kenapa sih anak ini istilahnya itu enggak bisa menikmati pembelajaran ini? Apakah karena metodenya atau karena yang lain? Gitu. Itu perlu diselidiki dulu. Nah, ketika sudah ketemu itu masalahnya di mana, maka nanti harapannya tahu obatnya apa. Jadi didiagnosis dulu kira-kira masalah di mana. Kemudian setelah tahu masalahnya di mana, nanti mencari tahu kira-kira obatnya apa. Obatnya apa. Nah, itu yang saya butuhkan sepertinya itu. Ya. Berarti langkah yang nanti pertama dilakukan oleh Pak Fuad itu mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas itu ya Pak Fuad ya? Iya, sepertinya. Rencananya kira-kira untuk rencana tindakannya kapan begitu ya, estimasi periodenya yang bisa Pak Fuad lakukan? Harapannya sih secepatnya kita lakukan. Apalagi ini awal tahun pembelajaran, jadi nanti sebelum masuk pembelajaran saya mencoba aplikasi apakah itu ada masalah ataukah kebutuhannya apa. Nah, setelah tahu kebutuhannya apa, sehingga nanti kegiatan bisa berjalan dengan baik, maka kemudian dilanjutkan dengan mencari obatnya. Nah, kalau itu masalah berarti ada obatnya, kalau itu sakit berarti ada obatnya, atau mencari strateginya seperti apa agar bisa berjalan dengan baik. Apa rencana Pak Fuad ya untuk bisa nanti pada hari-hari efektif saat pembelajaran dan mau melakukan tindakan tersebut? Nah, pasti kan ada rencana untuk mengukur sejauh mana tindakan Pak Fuad itu berhasil. Nah, Pak Fuad mau menggunakan seperti apa untuk bisa mengukur keberhasilan itu, Pak Fuad? Ya. Keberhasilannya nanti diukur dari instrumen ya. Instrumennya diantaranya memuat tentang ketika anak sudah aktif, ya, keaktifan anak nanti ada rubrik penilaian, mungkin rubrik penilaian di video atau apa. Kemudian juga rubrik penilaian nanti mungkin bisa rubrik penilaian rekan sejawat, kemudian penilaian sikap lah intinya. Kemudian juga untuk penilaian penilaian pengetahuan. Dan intinya ketika keinginan saya itu kan anak itu senang dan aktif ya. Ketika anak itu merindukan belajar dengan saya, artinya ketika saya nggak ada itu kok anak-anak nyari. Nah, berarti pada saat itu bisa dikatakan indikator keberhasilannya sudah tercapai. Sebab apa? Sebab ketika anak-anak rindu, anak-anak ingin bertemu, anak-anak ingin pembelajaran, artinya pembelajaran yang selama ini dilakukan itu sudah menyenangkan. Indikator utamanya itu. Adapun nanti
dalam penilaian bisa pakai instrumen penilaian. Tapi instrumen itu kadang anak kan ngisinya juga belum tentu jujur gitu loh. Apakah kamu senang misalkan, bisa jadi dianggap senang karena sungkan sama gurunya atau yang lain sebagainya. Tetapi ketika anak itu sudah menanyakan, Pak, kenapa hari ini nggak hadir, misalkan begitu. Pak Fuad kemana, kok nggak masuk sekolah, kok hanya mengasih tugas gitu. Nah, ketika anak sudah menanyakan itu, sudah merindukan itu, artinya pembelajarannya ini berhasil. Baik. Saya ingin menanggapi Pak Fuad bahwa apa yang telah dilakukan Pak Fuad sejauh ini memang tadi Pak Fuad sudah bisa menentukan langkah pertama yang akan disampaikan ya, yang akan dilakukan pada awal tahun ajaran baru dan pembelajaran efektif nanti. Ini sangat luar biasa Pak Fuad, karena memang yang pertama adalah dicari terlebih dahulu penyebabnya, masalahnya itu apa mereka seperti itu. Jadi ini luar biasa Pak Fuad sudah bisa menemukan solusi sendiri ya, dan ini memang sesuai dengan apa yang saya ketahui. Nanti juga bisa disampaikan ini Pak Fuad, ditambahkan untuk mereka diberikan penguatan yang baik, penguatan positif gitu ya kepada mereka, agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan sekolah atau apapun itu yang mengganggu pembelajaran di kelas gitu. Bisa juga Pak Fuad ini bisa memberikan pujian atau penghargaan ya kepada mereka sebagai apresiasi diri mereka ya, agar mereka lebih mendengarkan pengajaran. Itu untuk tambahan saya Pak Fuad, luar biasa. Selanjutnya Pak Fuad ya, kira-kira Pak Fuad ini memiliki gambaran ya strategi yang akan dilakukan setelah tadi mengidentifikasi masalah, kemudian muncullah suatu solusi obatnya tadi kata Pak Fuad ya. Nah, kemudian follow up-nya, tindak lanjutnya itu mau diapakan Pak untuk kelas tadi itu? Ya, intinya gini, saya ceritakan yang akan saya lakukan, rencanakan ya. Ya. Pertama tadi kan melakukan tes diagnosis dulu, itu untuk kebutuhan dari anak. Setelah dilakukan tes diagnostik, kemudian saya di saat bersamaan saya juga akan belajar banyak strategi pembelajaran, juga akan belajar banyak memanfaatkan media. Nanti setelah itu akan saya coba cocokkan kira-kira media dan strategi yang saya pelajari ini dari banyak ragam pilihan itu yang pas untuk anak kelas ini apa? Pas untuk anak kelas ini apa? Yang pas kelas untuk anak ini apa? Dan itu akan coba dilakukan. Nah, di suatu saat kok belum cocok, berarti nanti akan ada evaluasi dan kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan, lalu akan dicoba dengan strategi dan metode yang baru. Nah, mungkin sebagai bentuk lanjut begitu. Jadi setelah dilakukan, dievaluasi, habis dievaluasi, kalau ada perbaikan ya kurangnya di mana gitu. Iya, Bapak, itu sudah luar biasa Pak Fuad untuk strategi dan tindakan yang Pak Fuad lakukan. Nanti dalam pelaksanaannya pasti ada kendala-kendala lain yang muncul. Nah, ini nanti dicatat saja Pak. Jadi strategi-strategi tadi yang Pak Fuad sampaikan itu ditulis di instrumen yang Pak Fuad buat. Itu merupakan checklist keberhasilan Pak Fuad, di mana tiap-tiap poinnya ini memiliki makna tertentu. Artinya kadang yang kita lakukan sebagai guru ya itu kurang apa itu kita tidak tahu, karena memang tidak mendapat. Memang dibutuhkan satu waktu di mana kita itu betul-betul checklist kegiatan kita di kelas itu kurang apa ya. Biasanya kalau sama observer, sama supervisor itu kita bisa tahu. Tetapi kadang kita itu pernah merasakan, saya kok ini ya, tadi sudah melaksanakan ini tapi kok belum, kata observernya, atau bahkan demikian sebaliknya gitu ya. Sudah atau belum ya? Sudah atau belum? Nah, ini kalau misalnya ada
tahapan-tahapan yang belum dilakukan itu mengambil waktu khusus nggak apa-apa untuk di checklist begitu. Ini luar biasa ya Pak Fuad. Oke, selanjutnya Pak Fuad ya, di dalam pembelajaran yang di kelas itu Pak Fuad sudah menyiapkan istilahnya platform atau media apa begitu yang menarik, bisa disebutkan langsung saja medianya apa begitu, dan cara kerjanya nanti di kelas seperti apa. Mungkin saya bisa memberi masukan gitu Pak. Sementara ya hanya PowerPoint dan video itu saja yang saya punya. Belum ada platform apapun. Video, kemudian kadang juga menggunakan HP. Saya minta untuk fungsinya tadi digunakan untuk apa Pak Fuad? Untuk PPT dan video ini untuk menampilkan apa begitu? Ya, PPT tadi kan menampilkan materi, kemudian tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Untuk videonya itu untuk memudahkan pemahaman, seperti video tentang proses biologi. Nah, pernah juga menggunakan untuk HP. HP ini anak-anak saya minta untuk Google Earth. Nah, di Google Earth itu nanti dalam konsep ruang, itu perubahan ruang, anak-anak melihat dari Google Earth itu perubahan ruang dari waktu ke waktu. Misalkan Tuban tahun 90 seperti apa, kemudian Tuban tahun 2000 seperti apa, Tuban tahun 2020 seperti apa, itu dipantau dari atas, itu ada. Anak-anak melakukan itu menggunakan Google Earth dan kemudian nanti menganalisis. Nah, itu yang selama ini yang pernah saya lakukan begitu. Di HP, laptop, kemudian LCD di dalam rangka menampilkan media. Baik, itu luar biasa Pak Fuad ya. Jadi anak-anak tidak bosan di kelas dengan tampilan-tampilan yang lebih unik tadi, itu saya kira akan lebih menyenangkan ya di kelas itu. Akan tetapi Pak Fuad perlu ditekankan lagi bahwa anak-anak ini kadang kalau diberi pembelajaran yang menyenangkan itu ya ada yang senang begitu, ada yang tidak. Lah ini tadi yang tidak mengikuti pembelajaran ini nanti perlu dicatat begitu ya Pak Fuad ya, perlu dicatat. Mungkin itu saja Pak Fuad yang bisa saya sampaikan ya. Itu Pak Fuad sudah bisa membuat ya rancangan, rencana tindakan yang akan dilakukan nanti. Nah, ini luar biasa ya. Ya, kalau sudah nanti untuk implementasi strateginya setelah dilaksanakan, Pak Fuad bisa menghubungi saya lagi ya. Kemudian hasilnya ini seperti apa perkembangannya gitu. Siap Pak Fuad ya. Siap. Terima kasih banyak atas masukan arahannya untuk perbaikan pembelajaran di kelas yang nanti akan saya lakukan. Oke. Terima kasih Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke refleksi ya. Berarti ini nggak usah dimatikan ya, lanjut aja ya. Refleksi. Tapi ini dimatikan dulu kan, nanti refleksi kan upload sendiri katanya. Oh gitu, nggak gabung jadi satu? Enggak. Oke. Iya nggak apa, ini tak gabung aja. Aku tadi ngeprint refleksi kok lupanya. Print refleksi tadi saya. Ini lanjut refleksi Pak ya? Ya, refleksi itu Pak Zaki untuk yang atas, yang 4 pertanyaan itu nanti jenengan sepertinya yang harus menjawab. Kemudian yang bawah, yang perasaan koci itu nanti saya yang menjawab. Ya sebentar Pak ya. Nanti ini bisa dipotong. Kalau memang ini kalau kelihatannya tadi 2 katanya Bu sama Enis. Iya nanti dipotong enggak apa-apa. Dipotong, diedit, digabungkan kan bisa pakai capcut nanti. Iya, ini digabungkan juga bisa. Ini baik untuk refleksi diri ya, untuk praktik coaching ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan dengan coach ini tadi yang
saya laksanakan dengan coaching ini sudah berjalan dengan baik ya, sudah sesuai dengan alur dari Tirta, lalu kemudian paradigma dan prinsip coaching ini sudah terlaksanakan semuanya. Bahkan kunci ini itu sudah mampu menemukan solusinya sendiri, sudah bisa menemukan strategi untuk bisa mengatasi masalahnya dan tindakannya secara terukur. Ini merupakan suatu hal yang baik karena di samping coach ini memberikan pengarahan dan tambahan, tetapi si coach ini juga bisa berpikir gitu, tidak mengandalkan coach dalam implementasi pencegahan di dalam kelas yang ramai dan lain sebagainya, masalah-masalah di kelas. Dan apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, saya kira coach ini sudah mampu memberikan penjelasan yang baik. Akan tetapi perlu lagi untuk membuka suatu masalah-masalah secara kompleks. Berarti yang diperlukan itu adalah keterbukaan. Gitu. Nah, Koji belum menyampaikan kejadian satunya di kelas gitu, apa yang masalahnya, sehingga informasi yang diterima itu juga masih belum lengkap seperti itu. Kemudian apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Mempersiapkan tempat yang nyaman tentunya yang pertama, supaya terjalin keakraban yang lebih baik ya, supaya terjalin chemistry yang baik dengan kuci gitu. Kalau keadaannya sudah nyaman, kita bisa lebih rileks, lebih santai, lebih masuk lagi nanti apa yang saya sampaikan. Namun tidak menyinggung kata-kata dari kunci yang saya sampaikan, tidak menyangkut pautkan dengan masalah-masalah pribadi. Nah, ini kondisi di mana yang perlu kita lakukan untuk betul-betul kita sampaikan ke kunci. Kemudian yang selanjutnya adalah tentunya tidak hanya satu kali dalam pertemuan pelatihan coach kepada kunci ini gitu ya, kita harus benar-benar service secara intens agar si kunci ini juga bisa lebih nyaman ya. Kalau kita terbiasa gitu curhat, terbiasa dengan orang-orang yang nyaman, itu pasti nanti kalau ada masalah itu kembali lagi curhat, kembali lagi berbicara dengannya. Sama juga dengan praktik coaching ini di dalam komunikasi itu yang memang masuk itu ya karena kita nyaman, kita intens ya. Itu. Terima kasih untuk refleksinya. Mungkin bisa disampaikan untuk umpan balik dari kira apa yang dirasakan oleh Pak Fuad ya pada saat di coaching. Pada saat saya coaching itu kira-kira apa, Pak? Tentu perasaannya senang. Setiap orang itu butuh teman berbicara, bercerita. Kadang sesuatu yang buntu ketika diberikan sendiri itu akan menemukan solusi ketika kita sudah ngobrol dengan yang lain. Jadi, ini yang mungkin saya rasakan pada saat coaching ini ya. Jadi yang buntu di awal menemukan solusi ketika kita ngobrol, mengidentifikasi masalah, kemudian akhirnya ketemu solusinya nanti kira-kira begini. Tinggal apa yang sudah kita temukan ini dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, dievaluasi. Nanti jika buntu lagi atau nggak harus nunggu buntu, perlu diadakan pertemuan rutin coaching ini untuk menemukan ide-ide baru, untuk menemukan strategi baru agar lebih positif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin. Iya, Bapak. Ya, itu saja Pak Fat yang bisa disampaikan ya. Terima kasih. Nanti ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.